Apa kecelakaan? Kecelakaan. Dia biji mati keluarnya. Mungkin itu juga Darah kali. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di depan Bang Mega. Iya, itu ada tadi. Depan kecelakaan nggak pernah sama motor. Iya, malu dia nih ngebut kejir kalau Saya. bawa budak Tino tuh. Tino mau bawa turun budak lah, tidak apa-apa. Tinonya dapo. Tidak apa-apa, dia tinggi kok, mau tinggi kok. Wih, darah banyaknya anak. Ya Allah. Anak kecil sih kok yang kita udah buat kecil ya budak. Tino tuh kencan deh, Tino tuh nyampah. Motor yang udah apa-apa, motor Ini mati di tempatnya lah. mati tempat. Yang lanangnya. Iya. Siko ya mati ya. Iya. Yang tinggi kok ada apa Tino tuh? Tino 3 ada apa ya? Iya. Kalau dari ngecut. Cak ya. Belum keruan wong mana itu kayak? Belum eh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Darah galona di jalan. Allah. Allah, astagfirullahaladzim. Dekat simpang RCA. Astagfirullahaladzim. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 Partai Nasdem dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 November 2025. Perayaan ulang tahun ke-14 Partai Nasdem dilaksanakan di kantor DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau. Acara dihadiri oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi, Sekretaris Daerah Haji Trisko Devriansa, Ketua TPPKK Haji Rizka Priba Ayu, Forkompinda, jajaran OPD, dan keluarga besar Partai Nasdem. Dengan mengusung tema konsisten membawa arus perubahan untuk Sumsel Maju Linggau Juara, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat menyampaikan rasa syukur atas perjalanan dan konsistensi Partai Nasdem dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ditambahkan Eci Lasari, Ketua Pelaksana, menuturkan bahwa terdapat beberapa rangkaian acara yang telah dilaksanakan, diantaranya pemotongan tumpeng, donor darah, cek kesehatan gratis, dan pembagian sembako sebanyak 1.400 paket. Pelaksanaan berlangsung meriah dengan penampilan artis ibu kota asal kota Lubuk Linggau, AV vokalis Ilir 7 dan Franz The Academy, serta musik daerah kota Lubuk Linggau. Linggau! Pemilih yang memang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu untuk bisa melakukan pilihan politiknya terhadap Partai Nasdem. Ada Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, yaitu Bapak Haji Rustam Effendi. Masya Allah, boleh Bapak Ibu kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah. Dan juga satu suapan lagi mungkin berkenan kepada Ketua tim penggerak PKB Kota Lubuk Linggau untuk memberikan suapan kepada Ketua DPD Partai Nasdem, yaitu kepada Bapak Haji Rahmat Hidayat. Ini suapannya bukan sembarang suapan ini untuk kita semuanya. Baik,
dan kita saksikan bersama Bapak dan Ibu. Pemotongan tumpeng oleh Ibu Haja Rizka Prika Ayu dan bismillah disuapkan kepada sang suami, sang juara. Baik, Linggau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah, nampaknya tidak mau pakai sekat ya, pakai tangan. Masalah, nampaknya nambah hasilnya ya, Pak Wali. Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-14 Partai Nasdem yang pada saat ini bertempat di DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau. Nasdem, Nasdem, Linggau. Baik. Adapun rangkaian kegiatan yang kami laksanakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama tadi telah dilaksanakan potong tumpeng serta. Yang ketiga, ada pembagian bingkisan berupa beras sebanyak 1.400 paket yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Partai Nasdem terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta bentuk pengabdian terus hadir memberi manfaat di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang keempat, ada cek kesehatan gratis, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik secara material maupun material. Tentu sebagai manusia kami menyadari bahwa dalam proses persiapan hingga pelaksanaan hari ini mungkin terdapat kekurangan, kehilafan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan besar harapan saya bersama partai politik lainnya tetap kita kompak, semangat untuk berbuat dengan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dan sekarang Linggau, Linggau. Baik, terima kasih. SSU Pak Wawarto mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Ian telah menghadirkan kami selama 3 tahun. Ini adalah tahun ketiga dan selama kegiatan ini untuk pembukaan 3 tahun berturut-turut dilaksanakan di sini. Tapi baru yang ketiga ini dihadiri oleh pejabat tinggi lingkungan pemerintahan Kota Lubuk Linggau. Kalau kemarin Pak sebatas sekretaris dinas tenaga kerja, Pak Camat, Pak Lurah yang hadir. Kali ini kami senangnya hadirnya Bapak Wakil Wali Kota, hadirnya staf ahli, Kak Heri, hadirnya Kepala Kantor Kespam Penelimas, langsung juga hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kominfo, Jalan Sekretaris, senang kami. Pelatihan ini dijadwalkan 150 jam. Dari 150 jam itu 75 jam itu pelatihannya dilaksanakan di Grapena ini, KRI. Untuk pelatihan ini sesuai dengan nama kegiatan, yaitu jenis keterampilan multimedia. Selama 75 jam itu kami mempersiapkan kawan-kawan ini bukan hanya sekedar mengetahui untuk menjadi penulis atau membuat karya jurnalistik, tapi kami akan bekali mengenai manajemen perusahaan pers, termasuk cara mengurus seandainya ada peserta ini yang ingin atau berminat untuk mendirikan perusahaan pers atau badan hukum pers. Di saat ini banyak sekali media dan mudah sekali masyarakat untuk membuka media, terutama media sosial atau membuka web. Cukup dengan direktur, misalnya saya sendiri, pimpinan redaksi istri saya, bendahara anak saya, itu bisa apa? Karena apa? Karena belum ada aturan
aturan yang mengatur secara tegas dan jelas. Walaupun undang-undang PES sudah ada, tetapi untuk membatasi itu tidak ada kejelasan baik dari Dewan PES maupun lembaga penegak hukum lainnya. Begitulah kami Pak Wapo agak kebingungan menghadapi situasi saat ini. Mudah sekali masyarakat untuk menjadi wartawan tanpa dibekali dengan ilmu jurnalistik, ilmu manajemen perusahaan pers, tanpa dibekali dengan kode etik jurnalistik, sehingga mereka beranggapan membuat berita untuk berita-berita yang mungkin mempergunakan fungsi pers sebagai alat kontrol, mempermainkan kata-kata diduga dengan niat entah menakut-nakuti atau memang untuk menjatuhkan seseorang atau memang ada sifat iri atau dengki dan dendam. Sebenarnya bahasa diduga itu kan bahasa-bahasa digunakan dalam karya jurnalistik untuk bahasa hukum. Itu Pak Wato. Nah, karena mungkin yang beranggapan dengan menggunakan kata diduga tidak memvonis, maka hal itu bebas dari jeratan hukum. Sebenarnya tidak, Pak. Tapi yang menyedihkan juga, aparat penegak hukum sama pemahamannya kadang mengenai kata-kata diduga. Padahal untuk itulah kami mengadakan pelatihan ini, Pak Wato, kami bekali itu. Seandainya adik-adik ini ingin jadi wartawan, kami harus paham itu. Karena ada 10 patokan kata yang dipergunakan dalam karya jurnalistik di bidang hukum. Yang salah satunya diduga. Diduga itu yang menduga-duga, yang mengungkapkan diduga itu kan wartawan itu tidak boleh beropini. Nah, kalau misalnya wartawan itu kami, pemimpin-pemimpin, ya Allah, terima doa dan pinta kami, karena hanya kepadamu lah kami berproses diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan pertama dari pimpinan LPNIK Sarana Sukses Utama Kota Lubuk Linggau yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yandra Mukhtar Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak kami persilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat hadir bersama kita Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Bapak Rustam Effendi, yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita para dinas kominfo akan mewakili, yang sama-sama kita hormati, hadir juga bersama kita dari
Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, dan juga hadir bersama kita juga ada dari Disnaker Kota Lubuk Linggau yang sama kita hormati pimpinan Linggau Postu Bapak Sulihin SH beserta jajarannya yang telah bekerja sama dengan kita dan telah sibuk mempersiapkan acara ini. Alhamdulillah. Para peserta pelatihan PKW tahun 2025 yang saya sayangi, dalam kesempatan ini kami laporkan Pak Wato bahwa pelatihan ini pesertanya bersumber dari anak-anak yang tidak sekolah, tidak kuliah, belum bekerja. Jadi kalau kata di lapangan itu yang nganggur, Pak Wato. Nah, inilah kita kontribusi dalam ini. Jadi kami laporkan juga bahwa ini tahun yang ketiga. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun dan mayoritas peserta pelatihan PKW ini sudah bekerja. Jadi proposal ini Pak Wato, kalau kita buat proposal itu data-datanya antara lain alumni yang tahun kemarin yang kita didik dan kita latih itu sudah bekerja di mana? Harus disebut kantornya, harus ditulis nomor teleponnya. Jadi tidak baca icek-icek, dikonfirmasi. Misalnya si baru gawe di Gampos ya. Di Gampos nomor telepon sekian-sekian. Nah, kayak dikonfirmasinya dari Gampos. Benar nggak Badu ini? KW di Gampos hasil dari pelatihan PKW ini. Nah, karena itu alhamdulillah mayoritas kita bisa membantu masyarakat kita, maka kita diberi kepercayaan lagi untuk melaksanakannya lagi, Pak Wato. Dan harapan kita tahun depan kita dapat lagi, asal ini maksimal kita upayakan. Ya minimal syaratnya itu 60% dari alumni PKW ini harus sudah bekerja. Baik itu bekerja di pemerintahan maupun di swasta ataupun wirausaha, buka usaha. Karena PKW ini sebenarnya targetnya itu wirausaha. Jadi anak-anak ini sudah dilatih, dikasih peralatan buka usaha. Jadi bukan sudah dididik, dilatih, dilepas saya, bukan. Dididik, dilatih, dikasih peralatan untuk buka usaha. Nah, kurang apa lagi ya? Nah, tapi dalam perjalanan ketika buka usaha, ada mereka melakukan lamaran-lamaran ke perusahaan-perusahaan lain. Maka ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang penting mereka tidak nganggur lagi. Boleh juga bekerja di perusahaan atau buka usaha. Karena keberhasilan itu, alhamdulillah kita 3 tahun berturut-turut ini bahwa kerjasama terus dengan Linggau Pos ini. Berkat dukungan pemerintah kota dan Pak Suri juga. Nah, program ini berlanjut. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah kota, atas kerjasama dengan Linggau Pos, dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini jumlah peserta 20 orang. Tapi sayangnya cewek 18 staf ahli. Sebelum staf ahli Kak Heri ya.
Yang saya hormati hadir juga Kepala Kesbangpol Linmas Kota Lubuk Linggau. Yang saya hormati juga hadir Kepala Dinas Kominfo Pak Ervan, juga dengan sekretaris lengkap ini, pakai lengkap barusan. Pak Bisno, terima kasih. Pak Kadis, Pak Sekretaris. Kemudian hadir juga camat ya, Lubuk Linggau Timur 1. Kemudian yang saya hormati Direktur LPIK Sarana Sukses Utama Lubuk Linggau, Pak Yandra atau sahabat Karim. Yang saya hormati hadir juga kawan-kawan kami para GM Linggau Pos Online, Saudara Endang, berikut prepnya Budi Santoso, tapi yang lebih kenal Budi Black, sesuai dengan penampilannya Pak itu. Dan kalau dia ngomong putih marah dulu dia. Yang saya hormati juga hadir JM-nya Sel TV Aan Baginda Rajo. Kemudian JM Linggau Pos cetak dan digital itu Haja Rusmila. Kemudian yang saya hormati hadir juga mungkin para pejabat dari lingkungan Pemkot Kota Lubuk Linggau. Kemudian yang saya hormati para karyawan baik itu dari Linggau Pos Media Group maupun dari SSU, dan yang saya cintai, saya sayangi para peserta pelatihan Kecakapan Multimedia tahun ajaran 2025. Bapak Wakil Wali Kota, hadirin yang saya hormati, sebagai hamba Allah tentunya marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puja-puji syukur atas rahmat yang diberikannya kepada kita yang hadir atau yang ada di ruangan ini. Karena berkat rahmat, kesempatan dan nikmat iman dan Islam, kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di ruangan ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang bernilai ibadah. Selawat beserta salam kiranya selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Wakil Wali Kota yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang Pak. Mungkin kakak selama gedung ini sendiri baru 2 kali di sini Kak. Ini yang kedua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Kami senang, kami bangga, kami bahagia atas kedatangan Bapak. Dan nantinya kami sangat berharap adanya bimbingan dan arahan dari Bapak saat menyampaikan kata sambutan pada waktunya nanti. Kemudian kami juga terima kasih kepada semua yang hadir, para staf ahli, Anda Heri, kemudian para kepala dinas, Pak Camat, dan undangan yang lainnya. Kemudian kabar terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah ikut dalam kegiatan program pelatihan ini. Kemudian kami juga mohon maaf seandainya dalam penyambutan, penempatan, dan ruangan yang kurang nyaman karena agak sedikit panas Pak Rustam, karena AC kami juga tertarik lagi. Semenjak cetak ini tidak laku lagi, agak kurang dingin kan. Kalau di luar kan dingin, karena sejak ada
media sosial, kemudian banyak dengan mudah membuka web pribadi-pribadi untuk menjadi wartawan ini, cetak ini agak tertinggal. Kami sudah pindah ke digital dan media sosial, tapi belum pulih. Itu. Kemudian pada kesempatan ini kami menyampaikan, saya sebagai mitra dari SSU Pak Mawarto mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Ian telah menghadirkan kami selama 3 tahun. Ini adalah tahun ketiga. Dan selama kegiatan ini untuk pembukaan 3 tahun berturut-turut dilaksanakan di sini, tapi baru yang ketiga ini dihadiri oleh pejabat tinggi lingkungan pemerintahan Kota Lubuk Linggau. Kalau kemarin paling-paling Pak sebatas sekretaris dinas tenaga kerja, Pak Camat, Pak Lurah, Pak yang hadir. Kali ini kami senangnya hadirnya Bapak Wakil Wali Kota, hadirnya staf ahli, Kak Heri, hadirnya Kepala Kantor Kespang Pemilimas, langsung juga hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kominfo dengan sekretaris. Senang kami. Pelatihan ini dijadwalkan 150 jam. Dari 150 jam itu 75 jam itu pelatihannya dilaksanakan di Grapena ini, KRI. Untuk pelatihan ini sesuai dengan nama kegiatan, yaitu jenis keterampilan multimedia. Selama 75 jam itu kami mempersiapkan kawan-kawan ini bukan hanya sekedar mengetahui untuk menjadi penulis atau membuat karya jurnalistik, tapi kami akan bekali mengenai manajemen perusahaan pers, termasuk cara mengurus seandainya ada peserta ini yang ingin atau berminat untuk mendirikan perusahaan pers atau badan hukum pers. Di saat ini banyak sekali media dan mudah sekali masyarakat untuk membuka media, terutama media sosial atau membuka web. Cukup dengan direktur, misalnya saya sendiri, pimpinan redaksi istri saya, bendahara anak saya, itu bisa Pak. Karena apa? Karena belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan jelas. Walaupun undang-undang pers sudah ada, tetapi untuk membatasi itu tidak ada penjelasan baik dari Dewan Pers maupun lembaga penegak hukum lainnya. Begitulah kami Pak Wawaku agak kebingungan menghadapi situasi saat ini. Mudah sekali masyarakat untuk menjadi wartawan tanpa dibekali dengan ilmu jurnalistik, ilmu manajemen perusahaan pers, tanpa dibekali dengan kode etik jurnalistik, sehingga mereka beranggapan membuat berita untuk berita-berita yang mungkin mempergunakan fungsi pers sebagai alat kontrol, mempermainkan kata-kata diduga dengan niat entah menakut-nakuti atau memang untuk menjatuhkan seseorang atau memang ada sifat iri atau dengki dan dendam. Sebenarnya bahasa diduga itu kan bahasa-bahasa digunakan dalam karya jurnalistik untuk bahasa hukum. Itu Pak Awato. Nah, karena mungkin yang beranggapan dengan menggunakan kata diduga tidak memvonis, maka hal itu bebas dari gerakan hukum. Sebenarnya tidak Pak. Tapi yang menyedihkan juga
aparat penegak hukum sama pemahamannya karena mengenai kata-kata diduga. Padahal untuk itulah kami mengadakan pelatihan ini, Pak Wawako, kami bekali itu. Seandainya adik-adik ini ingin jadi wartawan, kami harus paham itu. Karena ada 10 patokan kata yang dipergunakan dalam karya jurnalistik di bidang hukum, yang salah satunya diduga. Diduga itu, yang menduga-duga, yang menetapkan diduga itu, kan wartawan itu tidak boleh beropini. Lah, kalau misalnya wartawan itu menyebutkan dalam tulisnya ini menjadi pertanyaan banyak orang, sumbernya tidak ada. Banyak orang itu berapa? Sumbernya siapa yang mengatakan bahwa itu menjadi pertanyaan? Diduga melakukan. Yang bisa mengatakan bahwa itu terduga adalah penegak hukum. Ada proses hukum. Walaupun mungkin itu pelakunya, tapi tetap menjunjung praduga tak bersalah, tetapi harus ada narasumber yang menyebut kata-kata diduga itu adalah penegak hukum. Misalnya, proses misalnya masalah hukum itu masih tahap penyelidikan. Yang menyatakan tahap penyelidikan itu adalah penegak hukum, bukan wartawan. Kemudian ada lagi setelah cukup sudah diperiksa saksi-saksi, saksi korban, mungkin pelaku, maka naik dengan lengkapi bukti-bukti, naik ke tahapan itu penyidikan. Sudah penyidikan, naik ke tersangka. Nah, tahapan itu yang menyatakan bukan wartawan itu hanya nulis. Yang bersumber dari APA, aparat yang menangani perkara itu. Tetapi sekarang kan beredar banyak sekali. Pagi tadi aku membaca tulisan ada kelompok Poktan atau kelompok masyarakat yang diduga membagi-bagi duit dengan ketua RT, karena ketua RT yang bisa menggunakan dana itu. Nah, diduga ini tertutup di tulisan itu. Diduga tertutup dan tidak transparan. Nah, yang menyatakan itu tertutup siapa? Kan wartawan, tidak ada narasumber. Mestinya kan Pak Wawako kan ada narasumber, masyarakatnya yang minta, misalnya kelompok taninya, atau lurah, atau seklur, atau camat yang nanya. Kalau camat sudah menyatakan misalnya tidak transparan, atau ada tim tertentu yang melakukan pengawasan yang menyatakan memang tidak transparan, baru wartawan boleh buat itu tidak transparan. Artinya wartawannya tidak beropini. Nah, inilah latihan yang kami lakukan nanti Pak Wawako, sehingga waktu selama 75 jam itu tapi tidak 60 jam ini Pak KRI, tapi 45 menit. Nah, itu. Ini kami bekali peserta ini, seandainya mereka ini ingin menjadi pengusaha pers, Pak Wawako, atau jadi wartawan, itu kami siapkan. Dengan insya Allah menjadi pengusaha pers yang profesional dan jurnalis yang profesional. Tapi untuk di 75 menit selanjutnya Pak Wawako itu dilaksanakan di tempat Pak Yan di SSU, dibekali dengan ilmu-ilmu komputer. Mungkin banyak sekali program-program yang diberi, mulai mungkin dari apa ya? Sampai program lain ya, Packmaker untuk desain lah. Intinya mereka siap untuk membuka usaha dan siap untuk menerima pekerjaan dari pihak lain. Dan alhamdulillah kemarin waktu kami mengajukan Pak Yan mengajukan proposal ini Pak Wawako, kita diminta surat kontrak dari peserta yang magang kita terima di Ligapo selama 3 tahun. Sudah kami sampaikan dan alhamdulillah
itu menjadi pertimbangan bagi pihak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satu ya, karena ada perusahaan-perusahaan lain, sebagai pertimbangan untuk SSU mendapat kembali program pendidikan ini atau pelatihan ini pada tahun 2025 ini. Tapi ini sudah tahap akhir karena syaratnya sangat selektif, karena termasuk absen itu kita absennya tidak lagi nanda tangan ya Pak ya, tapi store buku. Jadi kami lagi pas nunjuk materi Pak Wato langsung divideokan, langsung dikirim. Artinya tidak bisa diwakili. Nah, semua kegiatan ini dibiayai oleh kementerian, ya kementerian. Dan kawan-kawan yang pelatihan ini tidak dipungut biaya ya, tidak dipungut biaya. Dikasih snack, makan tidak Pak ya? Tidak, kalau makan mau masing-masing. minum, istilah makanan ringan dikasih, kemudian dibekali dengan piagam membuktikan bahwa mereka sudah berhasil mengikuti pelatihan ini. Dan kami dari Lingkapos siap menerima mereka seandainya mereka ingin menjadi wartawan Lingkapos. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf agak lebih panjang karena kalau bicara soal PES agak semangat Kak Heri, karena agak gerong juga nih di lapangan tuh. Tadi Kominfo pening juga banyak nian sampai 400 Pak Misno muat kwitansi kan, apalagi nak lebaran. Yuk tahu Pak Misno kalau ada wartawan yang nggak puas minta THR lagi dekat, apalagi nak puasa. Yuk tahu kalau ada yang minta THR. Nah, kami cuma minta berita baik Pak. Kerjasama. Itu saja. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, dan pada akhirnya nanti kami mohon dengan Pak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau untuk memberikan kata sambutan, kemudian saran dan arahan, sekaligus meresmikan atau membuka acara ini secara resmi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan ketiga dari Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau yang terhormat Bapak Haji Rustam Effendi, sekaligus membuka secara resmi pelatihan multimedia tingkat pemula program pendidikan kecakapan wirausaha bantuan pemerintah melalui Direktorat Khusus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Wali Kota Lubuk Linggau pada acara pembukaan program pendidikan kecakapan wirausaha, tentunya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan salam dari Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat kepada kita semua, terkhusus kepada para peserta yang mana beliau ingin hadir, namun pada pagi hari ini beliau sedang menjalankan dinas di luar kota, yaitu di Jakarta. Untuk itu saya akan membacakan sambutan Wali Kota Lubuk Linggau. Namun sebelum saya membacakan, ada titipan pantun dari beliau, dan ini harus saya sampaikan dan saya bacakan. Baik, saya akan bacakan pantun sebagai awal dari pelatihan kita pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke air Kemang, airnya jernih, sejuk terasa.
usaha kita tanam agar Linggau maju dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ada di tengah-tengah kita, staf ahli, merangkap asisten, Pak Eri, dua jabatan ini, Pak Eri. Kada dua teman, tunjangannya cuma cikok. Yang saya hormati juga Kadis Menko dari sekretarisnya. Kemudian saya hormati mewakili Kespan, Pak Putra Alam. Aku ini kadang-kadang terbalik, aku Alam Putra, Putra Alam. Yang saya hormati hadir juga Camat Hulu Linggau Timur. Yang saya banggakan Direktur Harian Linggau Pos Bapak Sori Desa. Bagi saya beliau ini bukan orang baru dan tidak asing, karena aku banyak diam-diam nyuri ilmu dia. Kalau terang-terangan tidak tunjuk, jadi banyak diam-diam aku perhatikan atau nyuri ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh saya dalam menjalankan kehidupan. Kemudian yang saya hormati pimpinan RPK S1 Kota Lubuk Linggau, Bapak Yandra Mukhtar SC. Aku bingung tak berubah macam itu apa mau mundur. Tambah banyak pelatihan kepada masyarakat kayak tamu mundur. Kemudian yang saya hormati Linggau TV apa Koaan Labari TV. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan media yang sempat hadir, yang saya banggakan insya Allah anak-anak para peserta pelatihan pada pagi hari ini, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat-nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua alhamdulillah dapat hadir di harian Linggau Pos dalam suasana yang cukup menyenangkan. Salam tersampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kota Lubuk Linggau, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Program ini merupakan bagian dari upaya kita mewujudkan masyarakat Lubuk Linggau yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat Linggau Juara, maju kotanya, sejahtera masyarakatnya. Pendidikan kecakapan wirausaha seperti ini menjadi wadah strategis untuk membekali masyarakat, khususnya generasi muda, dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap mental yang dibutuhkan untuk menjadi pelaku usaha yang tangguh dan inovatif. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, kita semua menyadari bahwa tantangan ekonomi saat ini menuntut kreativitas dan keberanian untuk menciptakan peluang, bukan hanya menunggu kesempatan. Melalui program PKB, para peserta diharapkan mampu melahirkan ide-ide usaha baru, mengembangkan produk unggulan lokal, serta menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus berkomitmen mendukung pengembangan SDM unggul dan wirausaha muda, berbagai pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan akan terus kita dorong agar semakin banyak lahir pelaku usaha baru yang membawa semangat
perubahan positif bagi kota kita, dan juga menjadi kota yang ekosistem wirausaha yang kuat dan berkelanjutan. Kepada para peserta, saya berpesan, ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, serap ilmunya dan pengalamannya sebanyak mungkin. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadilah generasi yang berani, bermimpi, bekerja keras untuk mewujudkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus kepada anak-anak peserta, pada pagi hari ini tadi telah sama-sama kita dengar, baik itu dari Ketua SSU Bapak Yandra maupun dari pimpinan di Pos Bapak Sulihin, banyak telah disampaikan. Dan pada kesempatan pagi hari ini merupakan suatu kebanggaan, khususnya bagi pemerintah kota, di tengah-tengah pemerintah sedang menanggulangi tingginya angka pengangguran. SSU dan Indopos bekerja sama melalui program yang dijalankan oleh Departemen Pendidikan pada bidangnya. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi bahwa kita ini tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Hanya yang bisa itu lebih dulu dia membaca, lebih dulu dia melakukan. Nah, kita yang belum bisa ini, belum ngerti ini, belum baca, belum melakukan. Saya yakin dari 20 peserta, walaupun 18 perempuan, untuk ada lanangnya itu kabel. Nah, aku pikir tadi 18 duanya hanya nona. Alhamdulillah ada 2 laki-laki. Namun inilah potret dari masyarakat kita, bahwa perempuan dan laki-laki itu pada intinya sama, hanya perbedaan bahwa ada satu perempuan, satu laki-laki. Nah, berharap kepada anak-anak kita yang mengikuti pelatihan ini, tadi 75%-nya itu melalui jurnalistik. Dengan jurnalistik ini kita tahu dunia ini, ya, tahu dengan kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia ini, ya. Pelajarilah, bertanya, ya. Pak Solih ini kalau tidak ditanya dia senang, kalau ditanya tambah senang lagi, ya. Ilmunya keluarga loh, semua tambah banyak ilmu, ya. Nah, tanyalah anak-anakku, sekali lagi, orang pintar itu karena dia lebih dulu membaca, dia lebih dulu bertanya. Nah, wong yang tidak pintar tuh dia belum baca, dia tidak bertanya. Pada ini sama kita. Nah, sekali lagi, bertanyalah sepuas-puasnya. Saya yakin apa yang anak-anak pertanyakan yang dapat pada saatnya akan menjadi bekal tanpa kita sadari. Kemudian yang 75% itu teknologi dengan SSU, ya, aman dengan Pak yang terakhir aku lama tahu, ya, karena dia Minang, ya, wong Minang ini tidak katik mati kelaparan, tidak katik tidak gawi, apa beli gawi ini, ya, apa beli gawi, ya. Saking hebatnya wong Minang ini akan motong hewan aja, tidak katik tinggal kekakuri tulah. Nah, iya. Jadi anak-anakku belajar, bertanyalah sekuat mungkin. Yakin dengan pelatihan yang kurang lebih 1 bulan, karena jamnya 45 menit. Aku tanya Pak Yandra sampai siang. Karena apa dia sampai siang? Karena dari program ini Departemen Pendidikan tidak menyiapkan untuk makan siang. Kalau ditanggung Pak Chandra, kakek kamu yang gemuk dia yang kurus.
Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi terima kasih, dan kepada SSU yang pada saat ke depan bisa dikerjasamakan dengan pemerintah kota, baik itu melalui dinas tenaga kerja, sehingga saling isi-isi. Ya. Kalau tadi kita pajak makan siang, mungkin pajak makan siang. Kenapa? Ini semua tujuannya untuk masyarakat kita, untuk anak-anak kita yang sedang mencari jati dirinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dan tadi disampaikan, aku perhatikan pelatihan ini beda dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Ya. Baik dari segi absen, kalau aku jengok dalam ikuti buka pelatihan, begitu dibuka aku lari dulu pesertanya, lari dulu. Itu yang pelatihan yang. Tapi untuk yang ini cukup ketat karena dipantau oleh departemen langsung. Jadi anak-anakku para peserta ikut ya, yakinlah pasti ada manfaatnya dan pasti akan membawa perubahan anak-anakku pada waktu-waktu yang akan datang. Dan sekali lagi Linggopos maupun SSU apabila perlu dukungan secara administrasi pemerintah kota, kami siap untuk memberi dukungan secara administrasi sehingga pelatihan ini kalau tahun ini 20, tahun depan bisa 100. Tinggal departemen menilai, kalau kita berhasil insya Allah akan diberikan yang ke depan itu lebih banyak lagi. Dan pada saatnya tentunya ini dipantau, anak-anak yang ikut pelatihan akan dipantau setelah pelatihan ini apa masih seperti dulu juga, apa perubahan. Mudah-mudahan terjadi perubahan, anak-anak itu bisa bekerja baik mandiri maupun ikut orang lain. Paling tidak inilah harapan dari pemerintah, sekali lagi memberikan lapangan kerja kepada masyarakat khususnya Kota Lubuk Linggau. Dan sekali lagi mohon diikuti, mohon diambil ilmunya dan diskusilah. Insya Allah dengan diskusi itu akan terbuka apa yang selama ini kita tidak ketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta untuk kemajuan Kota Lubuk Linggau yang kita cintai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW Kota Lubuk Linggau tahun 2025 secara resmi saya buka. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarungan secara simbolis tanda peserta diwakili oleh Saudara Bagus Adewijaya. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahman Hidayat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di lapangan Stadion Mini Kayuara Lubuk Linggau. Upacara berlangsung hikmat dengan mengusung tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Lubuk Linggau memberikan hadiah umroh kepada 4 orang peserta upacara yang berhasil menyebutkan 10 nama pahlawan nasional. Dari keempat penerima hadiah tersebut, 1 orang diantaranya diberangkatkan bersama istri tercinta.
Selain itu, Wali Kota Lubuk Linggau juga memberikan uang tunai sebesar Rp1 juta kepada salah satu seorang siswa SMA negeri yang berhasil membacakan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa teks dengan sempurna. Wali Kota Lubuk Linggau juga membacakan sambutan dari Menteri Sosial Republik Indonesia yang menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk menundukkan kepala dan mengenang jasa pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Wali Kota Lubuk Linggau juga mengajak masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan melalui kontribusi nyata di bidang masing-masing. Ia menegaskan bahwa perjuangan di era modern tidak lagi dilakukan dengan senjata, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan. Mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saluddin dari Makassar. Serta upacara bahwa saat ini sedang berlangsung pemberian bingkisan secara simbolis kepada 8 orang perwakilan dengan total pemberian bingkisan sebanyak 110 orang. Didampingi Ibu serta instansi vertikal serta SKPD. Oke. Linggau juara. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Anak ibu ini. Kamu bisa bawa. Sebelahnya ya. Iya. Nah, ya udah mau nikah aja lah. Video udah bela. Ketemu di bawah. Tinggal juara. 3-2. Oke, mulai. Laksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Hari kita memperingati untuk meneruskan jejak langkah-langkah para pahlawan yang kita laksanakan tadi untuk upacara, dan hari ini upacara diarahkan tabur bunga.
Tabur bunga itu rutin dilaksanakan setiap hari pahlawan. Tema gitu. Tema hari pahlawan, pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Perjuangan kemerdekaan kemerdekaan Indonesia bersama dan dengan didorongkan oleh kinerja luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hasanuddin dari Makassar. 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Dr. Sahir. 4. Pangeran Diponegoro. 5. Pangeran Antasari. 6. Sultan Hasanuddin. 7. Pangeran Patimura. 8. Tuanku Imam Bonjol. 9. Pangeran Cik Ditiro. 10. Sultan Mahmud Badarudin II. Amanah upacara pada hari ini, saya menyampaikan amanah